Tips mengelola bioflok kolam bundar. Halo farmers, mengelola budidaya ikan air tawar dengan sistem bioflok pada kolam bundar mampu menghasilkan produktivitas budidaya tinggi pada lahan terbatas. Detail sistem bioflok harus dikuasai agar mampu dijejali kepadatan tebar tinggi. Berikut beberapa tipsnya. Budidaya sistem bioflok merupakan budidaya berbasis teknologi, sehingga kemampuan pembudidaya sangat menentukan tingkat keberhasilannya. Definisi bioflok yaitu gumpalan yang terdiri dari mikroorganisme alga, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing yang tergabung bersama dengan bahan organik atau detritus. Keunggulan sistem bioflok antara lain hanya sedikit menggunakan air dan nyaris tanpa limbah. Bahkan air bekas budidaya juga dapat dijadikan pupuk bagi tanaman tanpa perlu diolah lebih lanjut. Kolam bioflok biasanya berbentuk bundar, berjenis knockdown sehingga mudah dan cepat dibongkar pasang dan lebih fleksibel. Selain itu, sistem bioflok 100% menggunakan pakan buatan. Air kolam tidak boleh sampai berbau, supaya dapat diterapkan pada lahan sempit atau sisa pekarangan rumah pedesaan hingga di kawasan urban perkotaan. Jenis ikan air tawar yang sudah berhasil dibudidayakan pada kolam bioflok ini antara lain nila, lele, gabus, gurami, dan papuyu. Jenis ikan yang mampu hidup di air keruh dan oksigen rendah lebih direkomendasikan. Keseimbangan karbon dan nitrogen atau CN ratio menjadi ruh dari manajemen bioflok. Konsepnya, senyawa amonia yang bersifat racun bagi ikan, bersumber dari feses dan urine didaur ulang menjadi protein sel. Bahan organik diaduk dan diaerasi untuk merangsang perkembangan bakteri heterotrof aerobik menempel pada partikel organik, mengurai bahan organik, selanjutnya menyerap mineral seperti amonia, fosfat dan nutrien lain dalam air. Kualitas air menjadi lebih baik, bahan organik dan amonia didaur ulang menjadi protein atau detritus yang diperkaya sehingga dapat dimakan ikan atau udang. Mikroba heterotrofik akan menggunakan anorganik seperti protein, asam amino, urea, amina dan lainnya apabila nilai CN ration rendah atau kurang dari 10. Bakteri heterotrof ini bisa menggunakan senyawa nitrogen anorganik seperti amonia, nitrit, nitrat, apabila CN ratio tinggi, lebih dari 15. Mikroba ini bisa menggunakan baik yang dalam bentuk organik maupun anorganik jika CN ratio antara 10-15. Sumber C dan N pada kolam tak lain adalah dari pakan. Contoh perhitungannya, protein pakan lele pada umumnya berkadar protein kasar 32% atau 320 gram per kilogram pakan. Adapun estimasi kadar nitrogennya 16% dikali 320 gram per kilogram pakan sama dengan 52,1 gram per kilogram pakan. Sedangkan karbon pada pakan diestimasi 50% dari pakan atau 500 gram per kilogram pakan. Sehingga CN ratio dari pakan adalah 500 bagi 52,1 sama dengan 9,77. Bakteri heterotrofik menggunakan N anorganik seperti amonia kalau CN ratio tinggi, sehingga perlu penambahan karbon agar bakteri heterotrof memanfaatkan amonia untuk disintesis menjadi protein. Bahan seperti molasses dan tepung, dia dapat ditambahkan untuk meningkatkan kadar C sehingga CN ratio terdongkrak. Semakin tinggi kadar protein pakan, CN ratio semakin turun sehingga kebutuhan karbohidrat atau C organik akan semakin tinggi, agar sistem bioflok yang mengandalkan mikroba heterotrof dapat berjalan. Semoga bermanfaat.